Pernah kebayang nggak kalau cahaya itu bisa nabrak sesuatu? Kedengarannya aneh ya, tapi hari ini kita bakal selami sebuah eksperimen luar biasa yang membuktikan hal itu dan sejujurnya mengubah fisika untuk selamanya. Semuanya itu berawal dari pertanyaan ini. Pertanyaan yang kelihatannya simpel banget, tapi ternyata jawabannya benar-benar mengguncang dunia fisika. Oke, kita mundur sedikit ke masa lalu ya. Jauh sebelum abad ke-20, para fisikawan itu udah yakin 100% sama satu hal. Cahaya itu ya gelombang. Udah, titik, nggak ada debat. Semua teori mereka dibangun di atas gagasan ini. Nah, menurut pandangan klasik ini, karena cahaya itu gelombang, harusnya sifat gelombangnya ini bisa menjelasin segalanya. Termasuk apa yang terjadi waktu dia berinteraksi sama partikel lain. Tapi disinilah masalah besarnya muncul. Teori klasik bilang A, tapi kenyataan di laboratorium, seperti yang ditemuin sama Arthur Compton, malah nunjukin hasil B. Beda banget. Ini bukan cuma kesalahan kecil loh. Ini tuh kontradiksi yang serius banget. Bayangin aja, fisika klasik yang udah jadi pegangan ratusan tahun, ternyata keliru. Gawat kan? Oke, sekarang kita bedah langsung eksperimennya. Biar kebayang, apa sih sebenarnya yang Compton lihat sampai bikin heboh gitu? Coba deh bayangin, ada satu foton dari sinar X, energinya tinggi banget. Anggap aja ini kayak peluru super kecil yang melesat kenceng, lurus ke arah satu elektron yang lagi diem santai. Terus, duar, mereka tabrakan. Nah, momen tabrakan ini yang jadi kunci buat mecahin seluruh misteri ini. Dan ini dia hasilnya. Elektronnya langsung mental. Dan fotonnya juga ikut mental ke arah yang lain. Tapi tunggu dulu. Ada yang beda. Foton itu setelah nabrak, energinya jadi berkurang. Dalam dunia cahaya, kalau energinya berkurang, itu cuma berarti satu hal. Panjang gelombangnya jadi makin panjang. Nah, perubahan inilah yang sama sekali nggak bisa dijelasin pakai teori gelombang klasik. Buntu total. Jadi gimana dong cara ngejelasin fenomena aneh ini? Nah, jawabannya itu butuh sebuah ide yang benar-benar radikal. Cara berpikir yang sama sekali baru tentang apa itu cahaya sebenarnya. Solusinya datang dari ide briliannya Albert Einstein. Gimana kalau cahaya itu nggak cuma gelombang, tapi juga partikel? Iya, partikel. Semacam paket-paket energi kecil gitu, yang dia kasih nama foton. Begitu kita pakai cara pikir ini, wah, semuanya jadi jauh lebih masuk akal. Tabrakan antar foton dan elektron tadi, itu jadi bisa kita bayangin kayak permainan bola biliar aja. Iya kan? Kayak bola putih yang nabrak bola lain, dia pasti mindahin sebagian energi dan momentumnya. Nah, efek Compton ini nunjukin kalau foton melakukan hal yang persis sama ke elektron. Bener-bener kayak dua bola yang lagi adu tabrak. Jadi penemuan Compton ini bukan cuma penemuan biasa ya. Ini tuh salah satu pilar utama yang ngeruntuhin fisika lama dan ngebangun fondasi fisika modern. Yuk kita lihat gambaran besarnya. Soalnya di awal abad ke-20 itu, fisika klasik emang lagi krisis. Ada banyak banget hasil eksperimen kayak radiasi benda hitam atau efek fotolistrik yang hasilnya tuh sama sekali nggak nyambung sama teori yang udah ada. Bikin pusing para ilmuwan. Nah, efek Compton ini ibaratnya jadi pukulan telak terakhir buat teori lama. Ini adalah bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Cahaya itu punya dua wajah. Kadang dia bisa jadi gelombang, di lain waktu dia bisa jadi partikel. Konsep keren inilah yang sekarang kita kenal sebagai dualitas gelombang partikel. Dan ini jadi bikin kita mikir kan, kalau cahaya aja bisa seaneh ini, apalagi ya rahasia alam semesta yang masih tersembunyi dari kita. Efek Compton itu bukan sekedar jawaban, tapi dia adalah kunci yang membuka pintu ke dunia mekanika kuantum yang jauh lebih aneh dan menakjubkan. Sebuah dunia yang sampai sekarang pun masih terus kita jelajahi.